Halo semua, nama saya Lovita. Hari ini saya akan membawakan renungan tengah minggu dengan tema hidup tetap dalam Kristus. Mari kita berdoa sebelum mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini secara online untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik dan selalu memberikan apa yang kita perlukan. Dan biarlah Tuhan hari ini apa yang kita pelajari dapat kita aplikasikan dalam hidup kami dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini tema yang mau saya bawakan ialah hidup tetap dalam Kristus. Tema ini sangat interesting ya, karena kita berpikir kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup kita itu selalu akan senang, karena kita berpikir Tuhan itu akan memberikan apa yang kita mau, hidupnya dipenuhi. Tapi kita harus ingat, apalagi kalau kita mulai mau berkomitmen hidup lebih setia dan lebih dalam lagi dalam Kristus, terkadang iblis itu nggak senang. Jadi sering kita mendapat percobaan atau tantangan di mana membuat kita supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Di Alkitab pun tertulis bahwa kita harus siap memikul salib setiap hari. Itu tertulis di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ini maksudnya Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Setelah saya baca ayat ini, membuat saya berpikir, hidup dalam Kristus itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau misalkan buat beberapa saudara-saudari yang sudah mengikuti Kristus dalam waktu yang lama, kita tahu hidup bersama Tuhan itu relationship sama Tuhan itu kadang naik turun. Tapi Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita perlukan di saat waktu yang tepat kan. Apalagi sekarang kita sering berpikir kita itu memiliki pikiran dan kekuatan yang terbatas, dan makanya banyak orang yang susah untuk hidup tetap dalam Kristus karena mereka berpikir, ya buat apa hidup mengikuti Tuhan kalau hidup mengikuti Tuhan itu susah. Jadi banyak orang yang hidupnya cuman mengikuti Tuhan di saat senang aja, bukan di saat susah. Jadi hari ini topiknya tentang hidup tetap dalam Kristus. Di sini mau menjelaskan di mana bahwa terkadang hidup mengikuti Tuhan itu tidak 100% senang-senang melulu. Terkadang susah, kita harus memikul salib. Mungkin saudara-saudari juga pernah ada pengalaman di mana pernah lihat di lingkungan gereja ada beberapa teman-teman yang mungkin dulunya percaya Tuhan, tapi sekarang sudah tidak percaya lagi. Atau mungkin saudara-saudari sendiri yang pernah mengalami hal itu. Karena saya sendiri juga dulu pernah mengalami di mana saya merasa kok Tuhan kayaknya tidak dekat dan Tuhan tidak menolong saya. Dan saya akui hidup konsisten menjadi seorang Kristen, konsisten mengejar Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Waktu saya mempersiapkan renungan tengah minggu ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri juga itu, kenapa saya sampai sekarang tetap mau hidup dalam Kristus, padahal ya
apa yang di Alkitab bilang. Saya harus memikul salib tiap hari. Dan apa yang membuat saya tetap mau hidup dalam Kristus? Mungkin ini hal yang bisa saudara-saudari tanya juga kepada diri saudara sendiri. Kenapa saya masih mau hidup dalam Kristus? Tapi ini yang apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hati saya. Ya, walaupun hidup mengikuti Tuhan itu terkadang susah, saya tetap mau hidup dalam Kristus karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita jalan yang benar untuk hidup, dan Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tertulis di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus ingat bahwa pikiran kita, ide-ide kita itu ada limitnya, ada limitasinya. Sedangkan Tuhan itu tuh Tuhan Maha yang besar. Makanya terkadang kalau kita mengalami hal-hal yang susah, pikiran kita cuma stuck di hal-hal yang susah itu. Tapi Tuhan itu punya rancangan yang lebih besar. Mungkin Tuhan mau karakter kita dibentuk dalam hal-hal susah itu. Makanya jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan. Trust Jesus, no matter what. Roma 8 ayat 28 juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini saya juga diingatkan kalau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Salah satu alasan kenapa saya percaya sama Tuhan sampai sekarang, karena rancangan Tuhan itu baik. Jadi kalau saya pikir hal di dalam hidup saya yang sekarang belum baik itu, berarti Tuhan belum selesai dalam hal itu. Because if it's not good yet, it's not done yet. Because God always make everything good. Hari ini yang mau saya bahas ialah tentang kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Karena dari ayat ini dan apa yang dari Roh Kudus ingatkan ke saya, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan ialah fondasi yang kuat supaya hidup kita tetap dalam Kristus. Jadi trust it's the foundation for us to be firm in God. Semakin seorang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, semakin ia kuat dan setia hidupnya untuk mengikuti Kristus. Waktu itu saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana supaya saya bisa percaya Tuhan lebih dalam lagi dan enggak ragu? Karena jujur mudah untuk bilang, iya saya percaya sama Tuhan. Tetapi apakah benar apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu seperti orang yang percaya? Terkadang saya masih khawatir tentang hal-hal besok. Saya masih khawatir tentang masa depan saya. Dan kekhawatiran itu seperti saya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan saya. Di sini Tuhan ingatkan, terkadang kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah ya. Membangun kepercayaan itu tidak memakan waktu 1 hari. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan reputasi. Contohnya kayak kita nggak mungkin ketemu orang satu dan langsung percaya besok, dan contohnya bisa kasih semua kekayaan milik kita kepada orang random ini satu. Nggak mungkin.
Karena kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Begitu juga dengan saya berpikir, bagaimana dengan saya supaya dapat percaya Tuhan lebih dalam lagi. Karena saya ingin mempercayai Tuhan, karena Tuhan tuh juga bilang di Alkitab, mempercayai Tuhan adalah kunci untuk menerima iman yang tidak tergoyahkan. Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada beberapa pendekatan praktis yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Pertama, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Bagaimana kita mempercayai Tuhan jika kita tidak mengenal Allah? Makanya banyak orang yang datang ke gereja bilang, iya saya percaya sama Tuhan, tapi saat waktu-waktu susah, mereka mulai gak percaya sama Tuhan. Dan ini salah satu buktinya, kepercayaan sama Tuhan. Kepercayaan itu bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Tapi hal yang luar biasa tentang kasih karunia Tuhan ialah Tuhan itu menunjukkan belas kasihan dan kuasanya kepada kita supaya kita dapat menerima kepercayaan itu. Dan salah satu hadiah yang Tuhan berikan ialah firman-Nya. Dari firman-Nya itu, jika kita baca setiap hari, kita meditasikan, kita renungkan firman-Nya Tuhan, dari situlah kita bisa lihat betapa kuat, betapa besar ya Tuhan, dan dari situlah kita bisa pelajari dan apa yang kita tahu tentang reputasi yang Tuhan sudah lakukan. Karena kita harus ingat, kepercayaan itu terkadang terbangun berdasarkan sebuah reputasi. Contohnya begini, ada contoh begini ya, misalkan kita mau pergi makan di satu restoran, terus kita belum pernah ke restoran ini. Terkadang kita harus lihat di internet rekomendasi atau review orang kalau restoran ini makanan enak atau enggak. Atau terkadang kita harus dengar dari mulut-mulut orang kayak, oh iya tempat ini enak, tempat ini gak enak. Nah, terkadang untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bagaimana kita cari rekomendasi atau reviewnya itu? Kita bisa lihat dari firman Tuhan. Kita lihat dari firman-Nya, di situ tertulis banyak sekali cerita-cerita tentang kekuatan dan kebesarannya Tuhan. Di situ kita bisa mengenal Tuhan dan reputasi apa yang telah dia perbuat. Dan kita harus ingat hal-hal hebat yang Tuhan lakukan. Tuhan membelah laut menjadi dua, Tuhan membangkitkan Kristus hidup lagi dari salib. Kita harus ingat Tuhan yang ada di Alkitab itu ialah Tuhan yang sama di dalam hidup kita juga. Gitu. Jika kita baca firman-Nya Tuhan tiap hari, mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal apa yang hal-hal yang Dia lakukan, hal-hal yang Dia lakukan di dunia ini, itu membuat kepercayaan kita kepada Tuhan semakin hari semakin dalam, dan itu menjadi fondasi supaya kita dapat hidup tetap dan kuat di dalam Kristus. Hal kedua yang harus kita lakukan ialah kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita terkadang sering fokus dengan hal-hal jelek aja yang dalam hidup kita. Tapi apakah kita pernah fokus? Contohnya hari ini, Tuhan terima kasih, saya bisa bangun, saya bisa bernafas, saya bisa kerja, atau mungkin pekerjaan Anda bukan pekerjaan yang apa yang Anda inginkan, tapi masih mending gitu. Tuhan masih memberikan kerjaan di mana mungkin di apapun yang segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita sekarang yang mungkin kita belum tentu mau, mungkin di itu juga Tuhan mau
membentuk karakter kita, apakah kita bisa setia dalam hal itu. Jadi kita harus bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun misalkan saya berantem dengan keluarga saya yang ini, tapi saya belajar untuk mengasihi orang lebih lagi. Kita harus belajar bersyukur di hal-hal segala sesuatu yang dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya Tuhan lebih dalam lagi, dan kepercayaan itu sebagai fondasi untuk hidup tetap dalam Kristus bisa kita dapatkan dengan cara kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi ada faktor disiplin juga untuk mendapatkan untuk mempercayai Tuhan, dan disiplinnya itu ialah membaca firman-Nya tiap hari dan mengejar hadirat-Nya tiap hari. Katakan Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu renungan yang mau saya sampaikan hari ini, pendek, nggak panjang-panjang, tapi itulah yang benar-benar Roh Kudus ingatkan. Terkadang begitu simple untuk mendapatkan untuk kita mempercayai Tuhan, ya kita harus disiplin melajari tentang firman-Nya Tuhan. Karena dengan kita disiplin, setiap hari mengenal Tuhan lebih lagi, di situ kita bisa tahu Tuhan itu tuh karakternya seperti apa sih. Karena dengan kita mengenal Dia lebih lagi, semakin dalam kita percaya sama Tuhan, semakin kuat fondasi kita untuk hidup tetap dalam Kristus, dan kita akan tetap setia kepada Dia, gak cuman di saat-saat hidup senang doang, tapi juga hidup susah. Karena kita tahu pada saat kita susah, kita tahu apa yang Tuhan bakal rencanakan untuk hidup kita. Jadi itu aja yang mau saya share hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rancangan-Mu Tuhan. Kami yakin segala sesuatu Tuhan yang Engkau izinkan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau akan membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan jika kami sedang mengalami masalah-masalah yang mungkin terkadang membuat kita mau menyerah. Kami hanya mau berpegang dengan kekuatan-Mu dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dan Roh-Mu yang selalu menyertai kami dimanapun kami pun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.